Pelaksanaannya nampak berbeda karena masih berada di tengah pandemi COVID-19. Pihaknya juga merasa bangga karena Universitas Warmadewa mampu mengkoordinir kegiatan tersebut. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai visi dan misi Universitas Warmadewa. Keberadaan bambu sangat penting sekali di Bali untuk menunjang pembangunan dan ritual yang ada di Bali. Kegiatan ini kan udah yang ketiga kalinya dari tahun 2019, 2020, 2021. Tahun 2019 masih kita bisa berkunjung ke sana. Kebetulan saya yang jadi jurinya di sana tuh. Nah, tahun 2020 sampai sekarang karena masih COVID kan jadinya online. Pada intinya kita akan di satu sisi boleh dibilang senang lah dikasih kepercayaan oleh Cina itu untuk mengkoordinir penyelenggarannya di Warmadewa. Kan artinya di Indonesia dulu yang dikoordinir oleh Universitas Warmadewa, kemudian di sini, nah baru dibawa ke sana di Cina, nah itu gabung dengan negara-negara lain, gabung di sana di wilayah itu seperti itu. Ketua Panitia Made Suryanata Prabawa menyatakan, latar belakang diadakan kegiatan ini adalah untuk mengeksplorasi bambu bagi mahasiswa arsitektur. Indonesia mulai tahun 2019 mempercayakan Universitas Warmadewa sebagai organizer kegiatan. Jadi latar belakang diadakannya kegiatan ini itu sebenarnya adalah untuk lebih mengeksplorasi bahan material bambu bagi para mahasiswa arsitektur. Itu tujuan utamanya. Dimana sini awalnya memang digagas oleh pihak Cina sendiri. Nah, dan sekarang pihak Cina itu bekerja sama sebenarnya dengan beberapa negara untuk menghandle-nya. Salah satunya Indonesia. Di mana di Indonesia itu dipercaya mulai tahun 2019 Universitas Warmadewa sebagai host, sebagai organizer-nya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau negara-negara yang ikut itu bisa saya sebutkan ada Indonesia, Malaysia, Thailand, kemudian di Cina itu negara regionalnya itu dibilang itu ada Macau, Hong Kong, sama Guangzhou. Seperti itu. Nah, jadi ke negara-negara tersebut itu yang perwakilan itu dilombakan di Cina saat sudah menang di perregional masing-masing. Kompetisi ini akan menetapkan divisi kontes pendahuluan yang terpisah di Indonesia, Thailand, Hong Kong, Macau, dan Taiwan. Reza Karyani, Bali TV. Anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Imade Urip, kembali membagikan bantuan 6.500 bibit manggis bermutu dan berkualitas ekspor untuk 4 subak di Petang, Badung. Potensi buah lokal makin menjanjikan di masa pandemi COVID-19 dan kebutuhan buah ekspor makin tinggi. Salah satunya komoditas manggis. Sebelum digelar bimbingan teknis BIMTEK diseminasi teknologi komoditas manggis dan penyerahan benih manggis kepada kelompok tani di Desa Petang, Ketua DPP PDI Perjuangan ini sempat tanam bersama benih manggis varietas Kaligesing beserta Kepala BPPT Bali, Kadis Perpa Badung, Camat Petang, Kepala Lingkungan, serta para perwakilan kelompok tani. Bantuan bibit ini diterima Subak Abian Mekarsari Banjar Lipah, Subak Abian Kertaraharja Banjar Kerte, Subak Abian Tandansari Banjar Antige, dan Subak Abian Sidekarya Petang. Selain itu, Made Urip juga memberikan bantuan 1.500 bibit salak gula pasir dan rencananya menyusul bibit durian, kelengkeng, dan rambutan pada tahun 2022. Klien Subak Abian Tandansari Inyoman Wirata mengucapkan terima kasih atas bantuan bibit manggis untuk Kramo Subak. Terima kasih banyak kepada Bapak Komisi 4 DPR RI, Pak Made Urip, atas bantuannya yang diberikan kepada kami yang ada di Desa Petang yang berupa bibit manggis. Memang benar-benar diharapkan oleh para petani. Hal senada disampaikan klien Subak Abian Mekarsari I Gusti Ngurah Dwi Cahya Kusuma. Ia membenarkan bantuan benih manggis dari Made Urip memberi harapan baru para petani dan Kramo Subak di Petang yang telah merasakan bantuan ini karena sebagian besar hidupnya dari bertani. Klien Subak Abian Mekarsari yang ada di Banjar Lipah, dengan adanya bantuan dari Bapak DRS Made Urip MSI Komisi 4, kami merasa terbantu
Kadis Pertanian dan Pangan Badung Iwayan Wijaya mewakili jajaran petani dan Kramo Subak di Badung juga kembali mengucapkan terima kasih atas perhatian dan bantuan di sektor pertanian selama ini. Di sisi lain, Kepala BPTP Bali Imade Rayase mengakui kegiatan ini dibiayai oleh anggaran PEN atau Pemulihan Ekonomi Nasional tahun anggaran 2021 berkat perjuangan Made Urip sebagai motivator dan promotor kegiatan pertanian di Bali. Mengingat manggis memiliki potensi pasar ekspor yang besar atau lebih dari 5 juta kilogram per tahun dari Bali. Potensi pasarnya masih tidak terbatas, terutama di Badung yang berada di ranking keempat di Bali dan sekitar 76% manggis dihasilkan dari Kecamatan Petang. Hari ini kita mendampingi Pak Made Urip menyerahkan bantuan benih manggis sebanyak 6.500 pohon. Varietas yang kita kembangkan di sini adalah varietas kaligesing, karena varietas kaligesing ini menurut eksportir 75% bisa untuk diekspor. Made Urip merasa berbangga dan bahagia bisa kembali bertemu dengan petani dan Kramo Subak. Bantuan ini sebagai upaya peningkatan potensi pertanian di subsektor perkebunan yang masih banyak program yang bisa diakses. Dan potensi yang ada di Badung Utara, terutama ring Petang niki, subsektor perkebunan, kita banyak punya program-program yang bisa ibaratnya akses nanti lewat APBN kita. Karena kondisi kita pada saat sekarang ini, kalau kita mengandalkan dari APBD, jelas tidak mungkin dikit. Apalagi dampak yang paling dalam itu Badung ini paling terkena. Kemudian dari mana kita bisa membantu akses terutama Kramo Subak, Kramo Petani Peniki, ya tentu dari pusat, gitu, dari APBN. Ia berharap ke depan perlu adanya pengelompokan komoditas yang bersinergi dengan agroturism yang akan terus berkembang di Bali. Karena itu jika petani dan Kramo Subak masih kekurangan bibit, akan dibantu 10.000 bibit salak termasuk durian, kelengkeng, dan rambutan di tahun 2022 mendatang, serta bibit kopi dan coklat untuk membangkitkan potensi pertanian. Indrawan, Bali TV. Sejumlah kecamatan di Kabupaten Tabanan berpotensi mengalami gangguan layanan air bersih pada musim penghujan saat ini. Gangguan tersebut khususnya dipicu oleh longsor yang menimpa pipa jaringan atau distribusi imbas dari curah hujan yang tinggi. Kepala Bagian Hubungan Langganan Perumda Tirta Amerta Buana TAB Tabanan Ide Bagus Marjaya Wirata mengatakan pihaknya berupaya meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dalam mendapatkan air bersih. Untuk itu kontrol terhadap gangguan layanan terus dilakukan secara berkelanjutan. Upaya dimaksud termasuk saat memasuki musim penghujan dengan senantiasa melakukan langkah-langkah antisipasi berupa mengecek jalur pipa transmisi dan distribusi serta pompa-pompa yang ada. Antisipasi dilakukan sebab bercermin dari pengalaman sebelumnya, gangguan layanan air bersih pada musim hujan berpotensi selalu terjadi. Sejumlah titik yang masih berpotensi mengalami gangguan air bersih, diantaranya Kecamatan Baturiti khususnya daerah Perian Timur dan Perian Barat, seiring sumber air sekaligus jaringan distribusi di lokasi tersebut yang berada di pinggir sungai. Potensi ancaman gangguan di Kecamatan Baturiti juga terjadi di daerah Candi Kuning. Beberapa tahun lalu daerah ini mengalami banjir bandang yang mengakibatkan jaringan pipa distribusi air bersih tergerus sehingga layanan air bersih terganggu. Selanjutnya potensi ancaman gangguan terjadi di sejumlah titik di Kecamatan Penebel, Kecamatan Marge, dan Kecamatan Selemadeg Barat karena mata air yang digunakan rata-rata berlokasi di pinggir sungai. Bisnis Bali melaporkan. Tanamkan disiplin prokes pada anak-anak saat PTM. Kami segera kembali dengan informasinya. How's it going? Kangen ngopi di kafe nih. 나도 카페가 그리워. Cek pintu depan deh. Ngafe di rumah aja bersama Luwak White Coffee. Every morning, every day. Every morning, every day. Luwak White Coffee #1. 루악 와이트 커피 넘버 1? 맛있다.
adalah apotek hidup yang memberikan segalanya untuk kesehatan kita. Tubuh memiliki daya menyembuhkan dirinya sendiri, dan kutus-kutus merangsang tubuh untuk mengeluarkan kekuatan itu. Balurkan dari tulang ekor hingga ke tengkuk dan juga telapak kaki. Kutus-kutus sudah membahagiakan banyak keluarga Indonesia. Bahkan sudah berkembang untuk kebutuhan perawatan tubuh yang lebih khusus, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ingat, hanya beli yang asli dan harganya Rp230.000. Di bawah itu palsu. Angkat tanganmu untuk Indonesia. Pagi Bu Harmini, laris hari ini. Sepi nak, siapa yang mau beli? Warungnya reot begini. Ibu mau saya bantu? Boleh saya foto Ibu? Pagi Ibu. Tolong ya. Mas, tolong ya Mas ya. Terima kasih. Ini adalah apotek. Alam adalah apotek hidup yang memberikan segalanya untuk kesehatan kita. Berbekal resep leluhur, saya mencari bahan-bahan itu dari alam. Saya ramu, saya coba, lagi dan lagi. Hingga saya temukan satu formula yang tepat untuk masalah saya. Dan sekarang sudah bisa melakukan proses yang lebih cepat, lebih modern, dan produksinya lebih banyak. Sekitar 24.000 botol kita bisa produksi. Ingat, hanya beli yang asli dan harganya Rp230.000. Di bawah itu palsu. Bagus, Ibu mendadak harus ketemu Bu RT. Kamu belajar sendiri ya nak? Ibu percaya sama kamu. Ingat ya, mandiri. Iya Bu. Ingat ya Gus, belajar. Harus mandiri, jangan diawasi terus. Terus, tembak. Nah, tembak lagi, tembak. Kumpul. Hati. Tembak lagi, tembak. Ayo. Ibu! Sekarang saatnya belajar, bukan bermain. Aku harus bisa mandiri, belajar tanpa harus diawasi. Naik perahu sampan tiba-tiba kehujanan. Basah kuyup sambil berdiri. Bangun masa depan dengan kemandirian. Yuk mulai dari diri sendiri. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat diumumkan oleh CDC, 90% dari penyebab kematian karena pembekuan darah dan gumpalan darah, stroke, tekanan darah tinggi, dan penyempitan pembuluh darah ke jantung. Merokok, polusi, kurangnya istirahat, kurang olahraga, tidak sehat, kurangnya asupan air, gaya hidup yang berlebihan, faktor genetik dan imun tubuh yang rendah,
segudang penyebab pembekuan darah dan gumpalan darah. Bagaimana kesehatan pembuluh darah, peredaran darah Anda, dan imun tubuh Anda? Kalung Omkara. Pilihan kesehatan Anda memperkuat imun tubuh, melancarkan peredaran darah, dapat digunakan berjapa dengan 108 biji batu Gwisa Munsok. Mengumpulkan energi alam semesta lahir untuk umat Hindu di seluruh dunia dengan simbol Tuhan Yang Maha Esa, kalung Gwisa Munsok Omkara. Dengan aksara dan energi Hindu, energi pada kalung yang menggunakan teknologi canggih. Gwisa Munsok dilengkapi magnesium dan besi, berisi berbagai bahan yang dibutuhkan oleh tubuh manusia, dengan emas 24 karat dengan pola yang sempurna. Kalung Omkara memberikan solusi untuk berbagai masalah penyebab penyakit seperti sakit kepala tiba-tiba, kelelahan sekujur tubuh, nyeri otot, meningkatkan imun tubuh, dan memperlancar peredaran darah hanya dengan memakainya karena memiliki daya magnetis alami. Lulus tes anti jamur, deodoran, dan anti mikroba berdasarkan kualitas yang luar biasa, membersihkan secara higienis dan mencegah kelembaban, korosi, dan perubahan warna. Daya tahan api sangat membanggakan. Dijamin oleh pemerintah Korea Selatan, produk bersertifikat peralatan medis GMP. Telepon call center sekarang juga. Perawatan kesehatan kalung Gwisa Munsok Omkara. Pemirsa, orang tua siswa diminta menanamkan disiplin penerapan protokol kesehatan pada anak-anak jelang dimulainya pembelajaran tatap muka. Hal ini untuk mengantisipasi anak-anak terpapar virus COVID-19 dan mencegah terjadinya klaster keluarga. Praktisi pendidikan Tia Kusumawardani mengingatkan, saat pembelajaran tatap muka, para orang tua harus lebih ketat mengawasi dan menanamkan disiplin penerapan protokol kesehatan pada putra-putrinya. Dikatakannya saat anak-anak bertemu dengan teman-temannya, anak-anak cenderung lupa dalam menerapkan prokes, seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Menurutnya, jangankan anak-anak, orang tua juga banyak yang sering lupa memakai masker. Hal ini harus diantisipasi oleh para orang tua, bagaimana memberikan pengingat pada anak-anak untuk selalu disiplin menerapkan prokes. Karena jika lalai menerapkan prokes, meskipun sebentar bisa berakibat fatal bagi diri sendiri maupun keluarga. Inilah yang harus diantisipasi oleh para orang tua, bagaimana memberikan pengingat kepada anak-anak bahwa yang utama itu adalah disiplin diri. Tidak hanya anak-anak, kita semua juga kunci utama dalam situasi pandemi adalah bagaimana kita disiplin diri. Tetap menggunakan masker, kemudian keluar rumah sepanjang bisa diantisipasi tidak membuka masker apalagi untuk makan. Ini yang kadang-kadang orang melupakan, makannya 5 menit. Nah, pada saat itu terjadi kontak. Ini sudah akan membawa dampak yang luar biasa. Begitu anak atau siapapun keluar rumah, masuk rumah akan ada klaster keluarga. Ini yang harus kita sadari bersama. Begitu keluar rumah, masker sudah jangan dilepas. Ditambahkannya, keputusan pelaksanaan PTM nantinya pasti melalui kajian yang matang baik dari pemerintah maupun dari pihak-pihak terkait lainnya. Pembelajaran tatap muka tentu memiliki kelebihan dibanding metode daring. Berhadapan dengan aplikasi dan media sosial, belum bisa memaksimalkan peran guru, siswa, dan orang tua dalam mendapatkan materi pelajaran. Namun tetap saja prioritas yang utama adalah kesehatan, sehingga diharapkan pembelajaran tatap muka bisa berjalan dengan lancar, tentunya dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Ekayana dan Artaya, Bali TV. Pemirsa, budidaya porang kini sedang menggeliat di Indonesia, namun kurang optimalnya hilirisasi mengakibatkan penurunan harga jual umbi porang. Pengoptimalan hilirisasi diharapkan dapat kembali menstabilkan harga porang. Kementerian Pertanian sudah berkisar. Lebih lanjut, Ibnu Tanjung, praktisi porang asal Madiun, Jawa Timur, mengatakan target Kementerian Pertanian adalah pembudidayaan porang di Indonesia berkisar 50.000 hektar. Namun sangat disayangkan di hilir masih kurang optimal. Maka menurutnya saat ini panen umbi porang sangat rendah, berkisar 5 ribuan. Jika di Indonesia hilirisasi dioptimalkan, diharapkan harga porang kembali di angka 12.000 hingga 15.000 rupiah per kilogram.
Terlebih pangsa pasar porang sangat menjanjikan, yakni Cina, Jepang, Korea, Vietnam, Myanmar, dan Thailand, bahkan akan merambah benua biru atau Eropa. Namun terlebih dahulu harus melalui negara lain di Asia. Diharapkan Indonesia dapat langsung ekspor ke Eropa. Jika itu terwujud, kemungkinan harga porang tetap stabil. Porang sebagian besar berkisar 80% dimanfaatkan untuk makanan. Dari target Kementerian Pertanian sudah berkisar 50.000 hektar. Ini yang sangat disayangkan, dihilirisasi masih kurang. Oleh karena itu maka saat ini umbi porang harganya sangat rendah sekali, berkisar 5.000-an. Makanya kalau hilirisasi diutamakan, nanti kita tetap berkisar 12.000 hingga 15.000. Asal hilirisasi harus ada di Indonesia, jangan ada di luar negeri. Saat ini pangsa pasarnya adalah di Cina, Jepang, Korea, Vietnam, Myanmar, dan juga Thailand. Dan ini mau merambah ke Eropa, tapi lagi-lagi kita harus berekspor dulu ke Myanmar, Thailand. Kalau bisa, saya berharap kalau bisa Indonesia langsung, mengapa tidak? Harus lewat negeri yang lain. Saya berharap, petani berharap, kalau toh bisa, maka harga porang bisa bertahan dengan harga di atas 10.000. Meski mengalami penurunan harga di masa pandemi, pembudidayaan porang diharapkan tetap tumbuh dan petani Bali tetap menjaga kualitas. Ditegaskan petani porang Bali tetap menerapkan SOP dengan semakin baik seperti pemakaian pupuk organik dan mengurangi penggunaan bahan kimia, sehingga dapat bersaing dengan porang dari negara lain. Ibnu Tanjung juga mengajak masyarakat tetap mentaati protokol kesehatan dan mensukseskan vaksinasi nasional. Indrawan, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan penanganan kebakaran di dalam lapas. Kita harus bersama-sama menjaga agar kasus COVID-19 tidak naik lagi. Kuncinya sederhana, ayo segera ikut vaksin, ayo disiplin terapkan protokol kesehatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kenapa semua keluarga pilih paket digital Parabola Nusantara? Pasti karena tayangannya. TV nasionalnya lengkap banget. Banyak tontonan buat belajarnya. Pasti juga karena gambar HD-nya. Gambarnya kinclong semua. Bagus, apik. Dan pasti karena hematnya. Puas nontonnya? Nggak bikin kantong jebol. Nusantara mantep banget. Kalau semua udah pasti punya Nusantara, kamu kapan? Ayo beli sekarang juga di toko dan agen terdekat. Nah, bagaimana Anda memimpin perusahaan yang besar di usia yang muda? Koneksi mungkin? Atau apa rahasianya? Gue belajar dulu ya, besok ujian fisika. Ya, begini nih, anak pintar dan teladan. Sarmuk sama bu guru ya? Lanjut main dong. Duluan ya? Dia pengen banget. Dia rugi. Apaan tuh? Kursus online. Pelajaran dari dosen cukup kali? Dav, sini. Dari dulu, saya selalu belajar sendiri sebanyak mungkin. Dari semua sumber ilmu yang ada. Kita harus bersama-sama menjaga agar kasus COVID-19 tidak naik lagi. Kuncinya sederhana, ayo segera ikut vaksin, ayo disiplin terapkan protokol kesehatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.
MyBio Susu Kolostrum mengandung zat gizi yang sempurna untuk menjamin kesehatan, kelangsungan hidup, dan pertumbuhan. Dengan nutrisi lengkap berupa kolostrum, protein, asam amino esensial, asam amino non-esensial, multivitamin, dan mineral. Kini, MyBio Susu Kolostrum hadir dengan kemasan baru. MyBio Susu Kolostrum membantu meningkatkan imun tubuh, menangkal virus, menstabilkan tingkat metabolisme, menurunkan kadar kolesterol, membantu mencegah penyumbatan pembuluh jantung, membantu merangsang pertumbuhan tulang dan mencegah osteoporosis. Call center di 081 287 676 147 dan di 082 340 185 588. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat diumumkan oleh CDC, 90% dari penyebab kematian karena pembekuan darah dan gumpalan darah, stroke, tekanan darah tinggi, dan penyempitan pembuluh darah ke jantung. Merokok, polusi, kurangnya istirahat, kurang olahraga, tidak sehat, kurangnya asupan air, gaya hidup yang berlebihan, faktor genetik dan imun tubuh yang rendah, segudang penyebab pembekuan darah dan gumpalan darah. Bagaimana kesehatan pembuluh darah, peredaran darah Anda, dan imun tubuh Anda? Kalung Omkara. Pilihan kesehatan Anda memperkuat imun tubuh, melancarkan peredaran darah, dapat digunakan berjapa dengan 108 biji batu Gwisa Munsok. Mengumpulkan energi alam semesta lahir untuk umat Hindu di seluruh dunia dengan simbol Tuhan Yang Maha Esa, kalung Gwisa Munsok Omkara. Dengan aksara dan energi Hindu, energi pada kalung yang menggunakan teknologi canggih. Gwisa Munsok dilengkapi magnesium dan besi, berisi berbagai bahan yang dibutuhkan oleh tubuh manusia, dengan emas 24 karat dengan pola yang sempurna. Kalung Omkara memberikan solusi untuk berbagai masalah penyebab penyakit seperti sakit kepala tiba-tiba, kelelahan sekujur tubuh, nyeri otot, meningkatkan imun tubuh, dan memperlancar peredaran darah hanya dengan memakainya karena memiliki daya magnetis alami. Lulus tes anti jamur, deodoran, dan anti mikroba berdasarkan kualitas yang luar biasa, membersihkan secara higienis dan mencegah kelembaban, korosi, dan perubahan warna. Daya tahan api sangat membanggakan. Dijamin oleh pemerintah Korea Selatan, produk bersertifikat peralatan medis GMP. Telepon call center sekarang juga. Perawatan kesehatan kalung Gwisa Munsok Omkara. Pemirsa, Lapas kelas 2B Singaraja gelar simulasi kebakaran sebagai antisipasi kebakaran seperti yang terjadi di Lapas Tangerang. Dalam simulasi tersebut, semua anggota lapas dan sejumlah narapidana diberikan pemahaman awal memadamkan api. Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Singaraja menggelar simulasi kebakaran. Simulasi kebakaran tersebut dilakukan terkait dengan kebakaran yang terjadi di Lapas kelas 1 Tangerang. Dalam simulasi kebakaran itu, semua petugas anggota lapas serta beberapa perwakilan narapidana diberikan pemahaman awal untuk mematikan api. Kepala Lapas kelas 2B Singaraja, Mutsaini, mengatakan dilaksanakannya simulasi ini untuk mengantisipasi kebakaran seperti yang terjadi di Lapas kelas 1 Tangerang. Saat ini Lapas kelas 2B Singaraja masih kekurangan apar atau alat pemadam kebakaran. Namun di dalam lapas sudah terdapat sebanyak 5 buah fire block untuk mengantisipasi kebakaran. Terhadap kekurangan apar tersebut, banyak akan mengusulkan ke Kemenkumham untuk pengadaan apar di lapas kelas 2B Singaraja. Selain apar, pihak lapas juga melakukan pengadaan hidran untuk memudahkan mengambil air ketika sewaktu-waktu diperlukan. Beberapa hari lalu kita sudah mendapat asesmen dari Dinas Pemadam Kebakaran terkait dengan isu yaitu setelah kebakaran di Tangerang, dan dengan perintah pimpinan kita harus menyikapi dengan memperhatikan dan mengecek recek titik-titik aliran listrik dan tempat-tempat yang rawan terjadi kebakaran. Kami hari ini setelah mengadakan asesmen beberapa minggu yang lalu,
hari ini melaksanakan simulasi bersama tim damkar terkait dengan penanganan bahaya kebakaran di lapas Sukaraja. Komang Yuda, Bali TV. Pemirsa, alumni SLUA 1 Saraswati Denpasar Angkatan 84 kelas 3 IPA 3 tak henti-hentinya terus memberikan bantuan nasi bungkus gratis kepada masyarakat. Hal ini sebagai rasa empati kepada masyarakat terdampak pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Alumni SLUA 1